Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat urban farming. Salam sehat, salam sukses, sukses. Eh, Video kali ini saya akan menceritakan atau membacakan buku dari penerbitnya Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Ini judul bukunya Kiat Budidaya Jamur Tiram. Nah, ini nanti saya akan bacakan sobat yang nggak sempat membaca. Nah, saya akan bacakan media, backlog, dan pembibitan. Di habitatnya, jamur tiram tumbuh saling bertumpuk di permukaan batang pohon yang sudah melapuk atau pokok batang yang sudah ditebang. Untuk itu saat ini membudidayakan jamur tiram, buatlah wadah tanam atau backlog menyamai atau menyerupai tempat tumbuh jamur di habitat asli. Usahakan unsur kayu mendominasi bahan media. A. Bahan backlog. Jamur tiram dapat tumbuh pada media seperti jerami, kemudian kiambang atau Pistia stratiotes, sabut kelapa, serbuk gergaji, eceng gondok, alang-alang, kulit kopi, dan biji kapas. Jerami mengandung lignin, selulosa, karbohidrat, dan serat yang dapat didegradasi oleh jamur menjadi karbohidrat yang kemudian digunakan untuk sintesis protein. Jerami yang baik sebagai bahan media tanam adalah yang teksturnya keras karena banyak mengandung selulosa, bahan yang diperlukan jamur dalam jumlah banyak. Selain itu, jerami yang keras membuat media tanaman tidak cepat habis. Jerami yang digunakan juga sebaiknya tidak busuk dan tidak ditumbuhi jamur jenis lain. Kiambang bisa dimanfaatkan sebagai bahan utama media tanam dengan komposisi 60-80%. Seorang petani jamur tiram di Ciwidey menggunakan media kiambang 80% ditambah 20% casting alias kotoran cacing. Jadi bila bobot sebuah backlog 1,5 kilo, ramuannya adalah 12 on kiambang kering dan 3 on casting. Hasilnya ia menghasilkan jamur dengan tudung lebih tebal dan produksi 440 sampai 480 gram per backlog. Itu tadi petani dari Ciwidey dengan menggunakan media kiambang 80%. Kemudian jika hendak memanfaatkan sabut kelapa sebagai bahan utama media tumbuh jamur, pilih kelapa tua. Berdasarkan uji di Laboratorium Kimia Kayu Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, sabut buah kelapa mengandung 57,1% holoselusa, 32,6% alfa selulosa, dan 50,7% lignin. Selain mengandung selulosa dan lignin yang merupakan faktor esensial bagi pertumbuhan jamur tiram, sabut kelapa juga mampu mengikat air dengan baik. Itu membuatnya mampu menjaga dan mempertahankan kelembapan media. Kondisi lingkungan yang lembab akan mendukung pertumbuhan micelia jamur. Kelebihan lainnya, akar jamur tiram putih dapat merekat kuat dan tidak mudah patah atau tercabut karena sabut kelapa masih berbentuk serat, bukan serbuk. Meski begitu, media yang paling umum dipakai petani untuk membiarkan jamur tiram adalah serbuk kayu. Itu karena bahan baku. Itu karena bahan baku tersebut mudah didapat dan harganya pun relatif murah. Maklum, serbuk kayu merupakan limbah dari penggergajian kayu.
Serbuk kayu yang dapat digunakan sebagai media tidak boleh mengandung resin, bahan kimia, atau bertekstur keras seperti mahoni dan jati. Hindari juga menggunakan serbuk kayu asal kayu berdaun jarum seperti pinus. Itu karena jamur tiram kurang berkembang atau bahkan sama sekali tidak tumbuh pada media bahan serbuk gergaji dari kayu keras atau berdaun jarum. Serbuk kayu paling baik berasal dari jenis kayu sengon, kayu karet, dan kayu waru karena mudah lapuk. Bahan selulosa dan lignin yang terdapat dalam serbuk kayu rendah kandungan nutrisi. Proteinnya pun hanya sedikit. Oleh karena itu, media serbuk kayu perlu ditambah bahan lain. Dalam pembuatan wadah jamur, media serbuk kayu biasanya dicampur dengan dedak, kapur, dan air. Air merupakan molekul sempurna untuk pertumbuhan setiap makhluk hidup, termasuk untuk mempertahankan kelembaban media tumbuh. Dedak berfungsi sebagai sumber karbohidrat. Karbohidrat diolah menjadi energi yang penting bagi pembentukan miselium hingga tudung jamur sebelum diserap. Karbohidrat kompleks yang terkandung dalam dedak diurai menjadi bentuk yang lebih sederhana, monosakarida, dengan bantuan enzim. Komposisi dedak dalam campuran media sekitar 10-20%. Kebanyakan petani jamur menggunakan dedak 10-15%. Nah, sementara kapur pertanian merupakan sumber kalsium bagi pertumbuhan jamur dan berguna untuk mengatur tingkat keasaman atau pH media. Komposisinya dalam campuran hanya 1-2%. Lebih dari itu, penambahan kapur tidak memberikan manfaat lebih. Nah, itu tadi media tanam, beberapa media tanam yang baik untuk budidaya jamur tiram. Nah, sedikit saya bacakan tentang ini, media backlog. Mudah-mudahan sobat-sobat urban farming bisa mengerti apa yang telah saya bacakan. Nah, dan di lain video yang akan saya buat kembali, saya akan lanjutkan kembali nih pembibitan jamur tiram. Terima kasih sudah menyimak, sudah mendengarkan video ini atau melihat video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi sobat-sobat farming. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.